ini dengan Mbak Desilia Ingratupoli. Ya, kalau saya dibolehkan mungkin membaca sedikit profil mengenai Mbak Desilia ini adalah beliau ini owner dan juga founder dari Oh My Group ya, dengan ratusan outlet seluruh Indonesia. Juga beliau pernah menjabat sebagai HRD Director di PT Multi Warna Rasa, perusahaan FMCG ya. Kemudian lulusan S1 dari San Jose State University Masscom Journalism School dengan double major loh di advertising dan juga public relation. Luar biasa, Mbak Desi. Kemudian beliau juga certified graphologist for HRD in workplace. Waduh, udah bisa baca tulisan tangan nih, Mbak Desi ya? Iya. Mau dibaca tulisan tangannya sama saya? Boleh. Juga Mbak Desi ini adalah dengan belasan tahun pengalaman kerja di bidang marketing strategik dan human resources juga. Kemudian sekarang Mbak Desi memfokuskan diri di bidang kesenjangan dan perbedaan generasi di tempat kerjanya. Luar biasa. Betul. Ya, nah sebelum kita masuk dengan diskusi dan bahasan Mbak Desi, kita akan menyimak TVC atau profil usaha dari Oh My Group. Kami persilakan. Iya, itulah ya profil usaha dari Oh My Group. Dan ternyata nggak cuma satu ya, Mbak Desi ya. Ini juga ada Oh My Plate, ada Oh My Cafe, Boba, dan yang terbaru kayaknya Ayaka. Saya baru dengar nih Mbak Desi yang Ayaka. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Desi sendiri mengenai usaha dari Oh My Group ini. Silakan Mbak Desi. Ya, kita start itu dari Oh My Plate ya. Itu basicnya di hot plate dengan menu andalan kita itu volcano rice. Lalu setelah 3 tahun berjalan, kita itu mulai mengembangkan ke Oh My Cafe. Oh My Cafe itu di kopi, Indomie, dan Ropang. Lalu setelah dari Oh My kayak beberapa bulan kemudian, kita juga launching Bobal. Nah, kalau misalnya Bobal itu eh, base-nya itu lebih di pancake, bubble drink, dan semua yang berbau bubble-bubble. Jadi misalnya Ropang pun itu ada bubble-nya. Lalu terakhir yang baru itu namanya Oyaka. Oyaka itu simple Japanese cuisine. Harganya ramah di kantong, makanannya simple. Itu menunya dari chicken katsu rice bowl sampai gyudon. Seperti itu, Mas Freddy. Ya, nah kalau dari Oh My Group ini awal berdiri kapan ya, Mbak Desi ya? Kalau On My Group sendiri, saya mulai Yamkeko itu tahun 2010. Lalu berkembang di On My Plate itu 2017 ya, 2017. Ya, atau mungkin ada materi yang ingin disampaikan, presentasi dari Mbak Desi? Iya ada. Boleh langsung dimulai aja? Boleh. Kami akan bantu dari tim admin kami ya, Mbak Desi. Sebentar. Ya. Ya, silakan, Mbak Desi. Nah, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Desilia Ingratupoli. Saya adalah salah satu founder dan managing director dari Oh My Group. Hari ini topik yang saya mau bawakan untuk Zoominar kali ini adalah menggait pasar milenial. Nah, next slide. Nah, untuk memulainya saya mau menjelaskan 3 generasi, yaitu generasi X yang lahir tahun 65 sampai tahun 80, Y itu 8196, dan Z yang 96 sampai 2015. 3 generasi ini adalah yang paling banyak sekarang di dunia, yaitu dengan yang paling banyak dari 3 ini adalah generasi Y, yaitu generasi yang sering disebut milenial. Nah, orang-orang selalu menyangka bahwa milenial itu anak muda, tapi sebenarnya zaman sekarang generasi milenial aja itu usianya sudah 24 sampai
Suaranya Mbak Desi, maaf, suaranya keklik mungkin. Ya, audio Mbak Desi. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Desi. Ya, kami belum mendengar suara Mbak Desi. Atau mungkin tadi masih tersambung di headset Bluetooth-nya, mungkin bisa di connect off dulu Bluetooth-nya. Oke, kami masih belum mendengar suara Mbak Desi, belum ya? Oke, sambil menunggu Mbak Desi mempersiapkan, teman-teman, ini adalah Mbak Desi Ingratupoli ya. Beliau owner dan juga founder dari Oh My Group dengan ratusan outlet di seluruh Indonesia. Ya, bagaimana Mbak Desi, sudah bisa? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman peserta webinar masih bingung nih, Oh My Group ini apa? Kalau Anda sering berkunjung ke beberapa pusat perbelanjaan, mungkin ketemu dengan Oh My Plate, Oh My Cafe, kemudian Bobal, atau Ayaka, itu merupakan produk atau brand dari Oh My Group. Iya, sudah bisa. Mbak Desi? Saya tidak mendengar suara Mbak Desi, belum. Nggak di mute kok, nggak ini, masih. Ya, dites lagi mungkin Mbak Desi, boleh? Oke, tapi belum terdengar suara sama sekali ya Mbak Desi ya. Oke, sambil menunggu Mbak Desi mempersiapkan, kita akan putarkan kembali TVC dari Oh My Group sebagai gambaran dari peserta webinar seperti apa sih grup dari Oh My Group ini. Kami persilakan. Ya, baik lagi di Game Changer Entrepreneurship di volume ke-10 ya, dengan bahasan millennial entrepreneurship. Dan kali ini kita akan berbincang dan juga mendengar penjelasan dari Oh My Group, ya ini Oh My Plate, Oh My Cafe, kemudian Bobal dan juga Ayaka. Sudah ada Ibu Desilia Ingratupoli. Selamat pagi Mbak Desi, sudah bisa? Halo. Pagi, Mas Freddy udah kedengeran. Nah, akhirnya. Ya, tadi sempat terputus ya, teman-teman ya, penjelasan
dari Mbak Desi. Oke, kita akan lanjutkan lagi mengenai presentasi dari Mbak Desi dari Oh My Group. Kami silakan tim admin. Silakan Mbak Desi. Oke, boleh dimulai ya? Ya, silakan. Oke. Nah, jadi tadi yang seperti saya jelaskan, generasi itu yang paling banyak di dunia saat ini adalah X, Y, Z. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sekarang hari ini saya mau bahas adalah generasi Y, yaitu generasi milenial, itu yang lahir tahun 81 sampai 96. Nah, orang-orang banyak yang nyangka kalau misalnya mereka umur 20, 21, 19, mereka itu milenial, padahal itu adalah persepsi yang salah. Dan sekarang itu milenial itu usianya yang paling muda itu di 24 dan yang paling tua itu di 39 tahun. Jadi seperti kita-kita itu juga termasuk milenial, Mas Freddy. Jadi kalau misalnya si milenial ini, mereka itu lahir dan grow up itu pas dengan era perindustrian gadget dan gaming yang berkembang pesat. Kombinasi teknologi dan internet itu gampang sekali untuk mendapatkan informasi buat si milenial-milenial ini. Tolong next slide. Nah, itu juga membuat milenial ini menjadi orang-orang yang visioner, kreatif, dan haus ilmu pengetahuan. Jadi, karena mereka itu gampang sekali mendapatkan ilmu dan informasi, mereka itu jadi gampang juga terpengaruh dan senang mencari informasi, jadi BM gitu, banyak mau. Jadi gaya hidup mereka juga sangat konsumtif. Mereka itu berani spending untuk beli gadget baru, gitu. Kalau misalnya ada gadget launching baru itu langsung banyak online review, akses tuh mudah banget didapatkan gitu. Jadi kalau misalnya juga mereka spending untuk holiday trip, itu cuma one click away doang buat booking flight, hotel akomodasi, bikin itinerary juga gampang, nanya-nanya sama lokal di tempat tujuan juga gampang untuk dapat info online. Wisata kuliner lebih-lebih lagi. Viral tuh kayaknya gampang banget kalau misalnya platformnya tepat dan dengan produk yang tepat, misalkan dari Instagram, dari Facebook, dari forwardan WA, itu gampang banget lah, pokoknya one click away untuk generasi milenial ini. Karena itu, karena mereka banyak banget yang dikepinginin, mereka itu juga harus mengimbangi untungnya dengan bekerja keras dan mereka itu sangat ambisius untuk memenuhi kebutuhan gaya mereka. Jadi pada saat bersamaan itu mereka juga menabung. Mereka mau membeli mobil misalnya karena mobilitas mereka itu sangat tinggi. Mereka juga menyisihkan uang untuk investasi, membeli rumah, dan membangun usaha sendiri, contoh-contohnya. Nah, karena si milenial ini berani spending, maka milenial itu juga sering jadi target pasar yang menjanjikan dan banyak dilirik pebisnis-pebisnis dari sektor-sektor apapun. Dan karena mudah terpengaruh, menjadi pasar yang banyak dilirik karena berpotensinya tuh sangat besar. Next slide. Nah, saya mau menjelaskan sedikit untuk kunci marketing menggait milenial ini. Nah, nomor 1, tentukan dulu milenial yang mana gitu. Karena ya seperti tadi saya bilang, milenial itu 24 sampai 39 tahun. Jadi nggak bilang milenial itu spesifik hanya sekelompok orang tertentu gitu. Jadi kita harus menemukan dulu demografiknya yang mana gitu, kepribadiannya seperti apa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, statusnya apa, dan lain-lain. Yang kedua itu medsos. Medsos itu untuk milenial itu wajib banget gitu hukumnya. Mereka itu apalagi sama influencer ya, mereka kalau misalnya udah suka satu influencer, mereka akan follow. Dan biasanya mereka follow influencer itu karena pasti mereka ngerasa relevan gitu dengan apa yang di posting sama si influencer tersebut. Maka kalau mereka udah percaya sama si influencer satu ini, kalau influencer satu ini itu ngeposting something, kemungkinan itu besar kalau mereka akan beli produk tersebut. Nah, yang berikutnya teknologi dan kemudahan. Kalau misalnya mungkin kita ada sebagai pebisnis, kita punya uang sisa gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin gengsi gitu, punya kantor di Sudirman ya, bukan berarti zaman sekarang nggak gengsi punya kantor di Sudirman. Tetapi saya rasa lebih baik untuk invest di sistem dan teknologi gitu, bukan bangunan di Sudirman. Karena kenapa gitu? Nggak semua orang bisa ke Sudirman. Bahkan orang yang tinggal di Jabodetabek aja itu perlu effort yang lebih untuk pergi ke Sudirman. Tetapi kalau misalnya kamu memperbaiki
dan invest di sistem dan teknologi di perusahaan kamu, itu bahkan orang dimanapun, di pelosok Indonesia manapun, di gunung manapun, apabila kamu ada akses ke internet, mereka itu bisa gitu akses misalnya company profile kita atau misalnya marketing kita. Jadi itu yang saya maksud sama teknologi dan kemudahan. Dan yang terakhir adalah inbound versus outbound. Kenapa sekarang yang dilirik adalah inbound? Karena inbound itu kayak, ayo kita tertarik nih sini menjadi magnet gitu. Kalau inbound itu lebih seperti kayak website, blog, social media, terus misalnya SEC, marketing, search engine marketing. Nah, kalau misalnya outbound itu sekarang udah mulai ditinggalkan orang-orang karena pertama costly, mahal, dan mungkin lebih boring dan enggak menarik buat milenial. Contohnya misalkan TV, radio, majalah, koran, seperti itu. Next slide. Nah, yang harus dilakukan sekarang itu apa sih sebagai entrepreneur? Satu, kita harus mengenal identitas brand. Jadi kita harus tahu kita itu siapa. Terus kita itu jual apa. Lalu unique selling point kita sebagai brand, sebagai grup, dan untuk produk kita itu apa. Dan yang terakhir adalah value proposition-nya. Jadi dengan apa yang orang bayar ke kita, dan orang itu merasa kayak worth it nggak sih barang yang atau jasa atau brand yang mereka terima gitu. Contoh ya, seperti saya misalkan, saya menjual franchise dan dengan harga yang seperti itu, value-nya itu worth it apa enggak. Nah, yang nomor 2 itu mencari market segmentasi. Siapa sih calon pembeli kamu? Terus siapa aja yang udah beli produk jasa kamu? Terus misalnya itu harus dipilih-pilih sesuai dengan individunya. Misalnya profesinya mereka itu apa, hobinya itu apa. Gitu. Jadi tahu benar segmentasi market kita itu di mana. Nah, yang ketiga itu mulai daftar online payment. Sekarang itu kalau milenial itu prefernya cashless. Kalau bisa, kalau memang mau mulai bisnis, itu sebisa mungkin udah daftar dulu dan udah aktif dulu sebelum bisnisnya jalan. Jadi kayak grand opening hari pertama, itu online itu udah harus ready gitu. Dan cashless application itu udah harus aktif. Terus paling bagus lagi yang kalau cashback-nya maksimal. Tapi ya dari pengalaman saya, misalkan ada yang baru atau teknologi apa, ikut aja dari awal, nggak apa-apa. Karena you never know gitu. Kayak zaman dulu kita pakai GoPay, semua pakai GoPay. Tiba-tiba keluar lagi OVO gitu. Ya udah deh, mungkin ada pembisnis yang rasa, saya udah punya GoPay gitu, saya udah punya OVO gitu. Masa sih ada yang lebih better lagi? Tiba-tiba ternyata kayak keluar ShopeePay dengan diskon yang sangat bombastis gitu. Jadi you never know gitu, siapa yang bakal kasih diskon yang paling banyak. Jadi ikut-ikut aja nggak apa-apa. Nah, yang terakhir, mengincar milenial. Itu cari influencer atau grup yang bisa membantu kamu untuk mengajari target market kamu atas produk yang kamu jual. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan gitu. Dan itu mengedukasi itu sebenarnya lebih bagus karena itu soft selling. Jadi kamu educate mereka, kamu ngasih tahu, ngajarin apa sih itu dibanding kayak hard selling gitu. Seperti yang kalau maaf kayak misalkan sales panci atau konotasinya kurang bagus di agen asuransi dan sebagainya gitu. Nah, juga investasi di internal CRM system agar untuk customer mudah untuk komunikasi. Next slide. Nah, ini ada beberapa tips dari saya untuk budget entrepreneur. Satu, itu influencer. Itu kan biasanya ya mahal ya. Ada yang sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, mungkin juga kalau misalnya untuk yang budget entrepreneur, itu bisa mulai dengan networking. Jadi kita bisa kenalan sama banyak orang, dan kita hangout sama siapa gitu, orang yang tepat. Nah, kalau memangnya kita udah mingling networking gitu, kan bisa kita saling bantu jualan gitu. Jadi jangan terlalu agresif, hard sales terus. Kedua, itu incar apa yang laku atau lari sekarang. Terus langsung inovasi. Jadi kita tetap kayak tadi harus ada unique selling point-nya gitu. Dan apalagi di musim yang kayak kondisi ekonomi seperti ini dan adanya pandemi, itu gercepnya itu beneran harus triple
double triple lah daripada yang biasa kita gercep gitu. Kalau enggak ya udah ketinggalan, orang lain udah mulai duluan. Lalu membuat CRM itu mahal, tapi menurut saya itu sangat worth it. Kalau memangnya CRM masih belum mampu, itu kita harus tetap pikirin caranya gimana gitu, komunikasi dengan customer, misalkan melalui chatting, lewat WA, lewat Telegram, Line, telepon, terus misalkan bikin grup WhatsApp biar customer itu gampang kalau misalnya mau nanya-nanya tentang produk kita, terus kayak misalnya kalau ada giveaway atau promo atau event gitu, jadi orang juga kayak mau dapat infonya itu juga gampang dan marketing kita jadi lebih berjalan dengan lebih baik. Terus tips selanjutnya adalah harus kreatif karena budgetnya yang tadi pas-pasan. Jadi kita harus jemput bola, misalnya seperti kayak odading viral yang kemarin itu, yang rasanya seperti Iron Man. Nah itu siapa juga yang nyangka bahwa cuman jualan cakwe dan odading selama puluhan tahun, dari yang terigunya 25 kilo, tiba-tiba ada yang nge-review dengan kreatif bisa tiba-tiba sekarang harus nyediain terigu ratusan kilo misalnya. Terus kolaborasi, nah ini juga penting ya dengan brand lain. Itu nggak usah semua produk yang sama, itu bisa kayak cross, misalkan kayak kita di makanan, kita bisa collab dengan make up, atau misalkan dengan fashion, atau dengan yang lain-lain, atau bikin kayak produk bundling, dan semacam kayak gitu. Terus yang terakhir, itu kalau berjualan, misalnya baru mau mulai usaha nih gitu. Terus tokonya ya udah seadanya aja karena budgetnya pas-pasan nih gitu. Ya bolehlah kayak pergi ke YouTube gitu. Lihat ada dekor-dekor murah tapi estetik terus kayak bagus gitu. Terus kalau milenial itu sukanya yang sangat clean cut, terus jadi kalau misalnya mau belanja juga kayaknya feelingnya, experience yang didapat sama si milenial ini juga enak gitu. Jadi mereka akan balik lagi ke tempat tersebut. Nah yang terakhir yaitu juga jangan lupa ikutin protokol kesehatan ya, karena lagi pandemi kayak gini. Ya misalkan kalau saya di F&B, ya itu tempat cuci tangannya, hand sanitizer-nya, untuk tempat duduknya harus ada social distancing. Terus udah gitu waitersnya harus pakai mask dan harus pakai face shield dan sebagainya. Next slide. Ya, jadi sekian tips dan triks dari saya, Desilia dari Oh My Group, cara menggait milenial khususnya di tengah pandemi ini. Thank you and stay healthy. Iya. Nah, Sobat Expo sudah cukup membuka pikiran ya bahwa di masa pandemi ini emang harus gercep ya, Mbak Desi ya. Gercep banget, double triple kayak tadi saya juga bilang ya. Seperti itu. Nah, berbicara masalah kolaps nih, Mbak Desi. Nah kan ini kita kalau ngelihat di Instagramnya Oh My Plate ya, Oh My Cafe itu banyak ini ya seru, banyak event-event menarik gitu. Terutama yang berbau K-pop. Nah itu apakah ada kolaps juga sama komunitas K-pop yang ada? Kalau nggak salah ini kalau Oh My Plate tuh lebih ke Blackpink kalau nggak salah. Iya. Jadi kayak sekali lagi saya nentuin segmen marketnya. Misalkan kayak Oh My Plate sendiri itu kan lebih buat keluarga muda ya Mas Freddy. Jadi saya tuh kolaborasi sama sekarang yang lagi berjalan itu dengan purchase berapa di 25.000 di Oh My Plate. Jadi Anda itu bisa berhak mendapatkan 1 tiket untuk kompetisi online Zoom lomba ngaji. Jadi kan keluarga muda ya, anak-anaknya kan pada dikirim ke sekolah ngaji dan apa gitu. Jadi boleh adu kemampuan dan itu mendapatkan tunai sebesar 1.500.000 gitu. Jadi segmen saya lebih ke situ. Jadi saya nentuin pasar segmen market dulu. Nah kalau yang K-pop tadi Mas Freddy bilang itu buat dibobal. Jadi kan dia kayak nuansanya lebih kayak ke K-pop gitu. Jadi kita juga banyak banget kolaborasi sama komunitas-komunitas, misalkan Blackpink atau BTS dan lain-lain sebagainya gitu. Dan banyak banget yang approach kita untuk kayak nungguin gitu. Kapan nih bisa collab sama kalian gitu. Terakhir yang Oyaka, ini juga kita udah mulai menggait komunitas manga atau anime. Jadi jadi segmen market pasarnya beneran
saya lihat gitu loh, milenial mana yang saya mau guide gitu. Milenial yang berkeluarga kah? Kayak yang umur 39 tentunya udah punya anak misalnya beberapa gitu. Ya itu kan di on my plate gitu. Kalau misalnya yang yang K-popers itu bisa di Bobal. Dan kalau misalkan yang anime-anime ya kebetulan nih banyak banget cowok-cowok yang kayak di manga-manga yang anime-anime gitu, itu suka banget sama si Oyaka ini gitu. Iya, ternyata dari awal pun kita harus membidik market kita ya, Mbak Desi ya. Maksudnya Iya, itu emang penting banget. Seperti itu. Nah, berbicara masalah milenial nih Mbak Desi, pastinya Mbak Desi dengan mengembangkan Oh My Group di 4 brand ini pasti punya drama-drama dengan pegawai milenial ya Mbak Desi. Pastinya Aduh, ya. banyak banget ya. Mungkin ada triks atau tips mungkin yang bisa dibagi kepada para yang muda yang mau berwirausaha ini supaya pada saat mereka merekrut millennials, mereka juga bisa menghadapi para millennials ini yang bekerja. Sebenarnya ya sama aja sih, mau milenial atau generasi X atau generasi Z sebenarnya menurut saya. Take it easy aja, karena generasi itu kan kita zaman terus berkembang. Kalau sekarang kita kesulitan sama milenial, saya yakin sebentar lagi kita akan kesulitan sama gimana caranya bekerja sama dengan generasi Z, karena generasi Z udah mulai masuk ke dalam dunia kerja. Gitu. Sama aja, karena dulu baby boomers juga kesulitan gitu. Generasi X terlalu ginilah, apalah inilah. Nah sekarang generasi X itu kayak ngeliat kita milenial tuh kayak gampangan lah, apalah, nggak mau komitmen lah, atau kayak gimana lah ya. Tapi balik lagi, kamu nggak bisa memaksakan apa yang kamu mau sendiri gitu, karena zaman berubah. Jadi biar bagaimanapun, kalau nggak mau ketinggalan zaman, dan kalau kita masih mau berkompetisi di market yang ada sekarang, yang didominasi oleh milenial, tidak ada jalan lain untuk mengerti jalan pikirannya si milenial tersebut. Entah menurut kamu pribadi itu salah, atau jelek, atau bagaimana, tetapi ya itu adalah fakta. Sekarang itu didominasi oleh market milenial. Jadi kalau misalnya cara negur mereka itu seperti apa, atau cara mengajak mereka kerjasama kayak gimana, atau pressure mereka kayak gimana, atau cara ya tadi ya misalnya mendisiplinkan mereka itu bagaimana, mungkin itu working ya waktu di generasi X. Tapi sekarang di generasi milenial mereka nggak appreciate gitu. Dengan kayak gitu mereka merasa kok company-nya nggak asik banget sih, nggak ngikutin perkembangan zaman banget sih, atau kayak rigid banget atau galak-galak banget bosnya gitu. Ya tapi ya pada saat bersamaan kita juga harus tahu boundary gitu. Kita juga nggak bisa asik atau nggak bisa kayak gimana. Terus mereka juga senang juga kayak kekeluargaan gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman, Mas Freddy, dan belajar. Iya. Dan kan Mbak Desi ini kan tadinya kan di HRD Direkturnya PT Multi Warna Rasa tuh ya, yang perusahaan sebelumnya. Dengan yang buka usaha sekarang ini di Oh My Group ini, berasa nggak sih Mbak Desi menangani karyawan yang di PT Multi Warna Rasa yang dulu sama yang sekarang ini? Perbedaan yang beda banget gitu atau sama-sama aja? Bedanya sih langit dan bumi ya, karena kan kalau misalnya FMCG itu kan fast moving consumer goods, itu lebih kayak sembako. Jadi kita itu beneran sama orang lapangan, kita itu terjunnya ke pasar tradisional gitu. Banyak saya harus berhubungan sama supir truk kayak kuli atau buru-buru pekerja keras gitu. Maksudnya pekerja kasar. Nah, kalau misalnya sedangkan kalau di Oh My Group sendiri ini kan lebih modern, orang-orangnya lebih muda-muda. Kayaknya di kantor saya 99% itu milenial atau generasi Z gitu. Sedangkan kalau di FMCG sendiri dulu rata-rata itu kalau nggak baby boomers atau nggak generasi X. Jadi beneran dua dunia yang berbedanya langit dan bumi. Oke, dari keempat brand dari Oh My Group ini, brand apa saja nih Mbak Desi yang sudah mulai dimitrakan atau diwaralabakan? Nah, kalau misalnya dimitrakan, kita keempat-empatnya dimitrakan. Yang tidak dimitrakan itu yang Yam Keko, yang kita manage sendiri.
masuk ke supermarket. Tetapi selebihnya dari On My Plate, On My Cafe, Bobal, dan Oyaka semuanya kita mitrakan. Kemitraan ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari peserta webinar dari Sobat Expo ada yang tertarik untuk bergabung dengan Mbak Desi, mereka bisa kontak kemana gitu Mbak Desi? Bisa ke nomor saya atau misalkan ke website mungkin ya? Ya, bisa ke websitenya. Nomornya ada di nomor yang buat franchise hotline itu ada di page di setiap brand-brand kita, Bobal, @bobal.id, On My Plate itu @onmyplate, On My Cafe @onmycafe, dan yang terakhir oyaka.id. Nah itu untuk hotline kemitraannya itu ada nomor kami di situ. Oke, nah kalau menurut Mbak Desi sendiri nih sama tim dari Oh My Group, Oh My Group nih udah menjadi trendsetter belum nih? Kalau menurut Mbak Desi dan teman-teman? Oh udah dong, kita dari pertama dari kita punya produk-produk, kita selalu ada unique selling point. Dan kedua, segmentasi market kita itu berbeda gitu. Jadi kita beneran selalu pangsanya jelas gitu, siapa gitu. Untuk yang kayak mengambil brand-brand kita. Dan ketiga, komunitas-komunitasnya itu juga. Terus yang terakhir itu CRM kita. Itu kita punya sistem yang kita baru aja selesai di awal tahun ini sebelum pandemi. Jadi kita ada sistem CRM di mana itu memudahkan untuk orang-orang untuk berinteraksi sama kita. Dari pemesanan sampai request apapun yang berhubungan sama semua brand kita, itu semuanya udah bisa dilakukan di satu website. Oke. Nah, masih menunggu pertanyaan yang lain. Ada dari YouTube? Masih menunggu ya. Oke. Nah, mungkin ada masukan nggak dari Mbak Desi selaku pimpinan dari Oh My Group untuk teman-teman milenial nih yang baru mau buka usaha. Nah, mungkin ada masukan dari Mbak Desi, mereka harus bagaimana, kayak gimana gitu? Kalau yang saya lihat sih, mungkin kalau misalnya yang pada mulai, ya mulai aja ya. Cuman kebanyakan yang saya pernah ketemu, itu mereka banyak hesitate-nya gitu. Kayak nggak percaya diri atau mereka merasa kayak, oh ini belum perfect gitu. Kalau belum perfect jangan di-launching dulu, jangan dijual dulu atau kayak gimana gitu. Kalau buat saya sih, kita hajar aja gitu. Kita coba aja. Karena kalau misalnya nggak sekarang, ide kita mungkin bagus, tapi mungkin kita belum perfect gitu. Nanti kita nggak bakal kayak mulai-mulai set ceiling kita. Nanti kita udah akan ketinggalan lagi. Misalkan saya mau bikin odading gitu. Tapi odadingnya misalnya yang rasa buah-buah, yang belum ada gitu di orang lain yang jualan. Tapi saya ngerasa kayak, aduh saya sendiri, saya masih kerja juga full time, terus nggak ada yang bantuin, terus rasanya enak nggak ya, terus tempatnya di mana, terus lagi corona nih apa, terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang seperti itu, nanti kamu akan ketinggalan itu, kapal berlayarnya itu nanti akan ketinggalan. Jadi menurut saya kalau memang kamu udah punya satu produk atau ya kamu make time walaupun kamu lagi kerja atau gimana, entah kamu kayak Sabtu Minggu pasti lagi off, kamu jualan dulu. Ya kalau tempat saya yakin banyak banget tempat gitu loh. Tapi mau cari tempat yang perfectnya sangat perfect itu ya mau sampai kapan gitu. Jadi ya coba aja. Kalau misalkan gagal, we're still young gitu. Coba lagi dan coba lagi dan coba lagi. Dan jangan kayak ada beberapa juga saya pernah dengar, oh ya kita udah pernah nih nyobain satu gitu, terus gak berhasil, jadi sekarang kayak gagal move on-nya udah 3 tahun tapi masih gagal move on banget gitu. Ya menurut saya ini nih zaman berkembang tuh pesat gitu. Jangan sampai 3 tahun gagal move on, come on gitu, next gitu, cepet aja cepet. Jadi kita punya produk apa, kita jual cepat. Kalau misalnya kita gagal, kita belajar dari kesalahan kita, jangan jatuh di lubang yang sama, tapi ayo kita launch lagi, cepet lagi juga gitu. Ya, oke. Mungkin kalau kita bisa ambil kutip dari salah satu platform digital itu ya, kalau kata mereka kan mulai aja dulu, gitu kali ya Mbak Desi ya? Iya betul. Iya, oke. Ini udah 10.45, tampaknya sudah kita harus
mengakhiri sesinya Mbak Desi, atau mungkin ada closing statement dari Mbak Desi? Yaitu buat milenial-milenial yang di luaran sana yang lagi mau mencoba sesuatu, jangan takut salah. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan gagal move on kelamaan. Coba dan coba lagi dan selalu kembangkan diri. Jangan kayak dwelling dulu papa saya ngomongin mama saya dulu itu dulu gitu. Kita harus berpikirnya itu maju gitu.